Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aceh Prismayanto dari Universitas Nasional FTKI Prodi Sistem Informasi. Video kali ini saya akan mengerjakan tugas rekayasa perangkat lunak Sistem Informasi R01. Tugas tersebut meringkas jurnal yang membahas tentang SDLC. Ya, di sini saya mengambil jurnal dari Universitas Riau, teman-teman dari Universitas Riau yang berjudul Analisa dan Desain Sistem Informasi Manajemen dengan metode SDLC atau System Development Life Cycle guna mengurangi waktu kerusakan mesin welding. SDLC tersebut adalah proses untuk memahami bagaimana sebuah sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan merancang suatu sistem atau membangun sistem tersebut dan menyampaikan kepada pengguna. Oke. Selanjutnya SDLC ini memiliki 4 fase dasar, yaitu planning, analisis, desain, dan implementasi. Oke, setiap fase itu terdiri dari serangkaian langkah yang menggunakan cara tertentu dalam menghasilkan tujuan yang dicapai. Oke. Di sini adalah metode penelitiannya. Metode penelitiannya itu adalah pertama ada jenis data. Data primer. Data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tidak melalui media perantara, dan dapat berupa opini subjek atau orang secara individual atau ke kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik atau kejadian atau kegiatan dari hasil pengujian. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini sebaliknya, itu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Oke. Dalam kurung bisa disebut diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Oke, data sekunder ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Oke, selanjutnya metode pengumpulan datanya. Teman-teman dari Universitas Riau ini, metode pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara dengan kru Departemen Perawatan dan Perbaikan tentang proses awal apabila terjadi kerusakan mesin dan hal apa saja yang dilakukan sampai dengan mesin bisa digunakan kembali. Oke. Selanjutnya ada observasi dengan mengamati sistem informasi yang berjalan saat ini pada kegiatan Departemen Perawatan dan Perbaikan dalam perbaikan dan permintaan suku cadang mesin. Oke. Ini adalah diagram alur flowchart penelitian yang dibikin oleh teman-teman dari Universitas Riau tersebut. Ini selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pertama ada planning. Ini adalah planning. Gambaran umum planning tersebut ini adalah ada login, data aset, terus ke data kerusakan aset, histori kerusakan aset, selanjutnya request perbaikan dan pelaporan. Oke, selanjutnya analisis. Analisis ini terdiri dari pengumpulan investigasi awal, pengolahan analisis masalah, pengolahan analisis kebutuhan, pengolahan analisis kebutuhan proses, pengolahan analisis kebutuhan implementasi. Oke, selanjutnya ada desain. Tahapan ini tuh adalah perancangan sistem yang akan memberikan informasi secara umum tentang rancangan pembuatan sistem dan menganalisa kebutuhan yang diperlukan. Ini ada gambar database-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada D, itu merancang user interface UI.
Nah, proses ini akan merancang UI ini yang akan diperuntukkan untuk semua stakeholder yang akan menggunakan sistem. Oke. Nah, ini adalah gambar user UI-nya seperti ini. Ada di mana tersebut ada teknisi, manajemen, foreman, dan departemen store. Oke, selanjutnya ya, ini adalah selanjutnya implementasinya. Implementasi ini termasuk pembuatan database sesuai dengan rancangan. Nah, yang dimaksud itu database akan menyimpan keseluruhan data yang berputar di sistem. Nah, untuk perancangan database itu akan menggunakan Microsoft Access. Nah, dalam implementasi itu akan membentuk database sesuai dengan perancangan yang telah dibuat dengan menyertakan sistem input, sistem output, dan sistem database. Selanjutnya, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Aplikasi yang dibuat ini bertujuan untuk memudahkan setiap user untuk mengolah data yang ada pada database yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ada pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini dalam proses ini setelah aplikasi dan database dibuat akan dilakukan pengujian sistem, di mana pengujian akan melewati fungsi dari sistem dan dapat menjalankan perintah sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, dengan kata lain itu aplikasi dapat digunakan dan seluruh perintah berjalan dengan baik. Selanjutnya, menggunakan DFD atau data flow diagram berdasarkan use case diagram yang telah dibuat. Kemudian dapat dibuat DFD level 0 yang menjadi acuan untuk kemudian dapat membuat DFD level 0 dan 1 pada sistem informasi ini. Ini ada gambar yang awal DFD level 0 sistem. Selanjutnya masuk ke DFD level 1 sistem. Nah, di DFD ini teknisi akan membuat laporan yang akan ditujukan kepada foreman. Ini foreman. Selanjutnya, pertama teknisi akan melakukan input data kerusakan, diantaranya seperti nomor kerusakan dan nama aset yang rusak. Oke. Selanjutnya, gambar DFD level 2 pada use case 1. Nah, berdasarkan gambar ini, foreman akan membuat laporan pengajuan perbaikan yang akan ditunjukkan kepada project management. Oke. Nih. Project management. Pertama tuh, foreman akan input data untuk pengajuan perbaikan, antara lain nomor request dan jenis kerusakan. Kemudian melengkapi data pengajuan perbaikan yang dibutuhkan data ID staff dari database table staff, terus data nomor kerusakan dari database table kerusakan, dan data kode aset pada database table aset. Oke. Selanjutnya pengaplikasian pada Microsoft Access. Oke. Nah, setelah merancang seluruh diagram, baik data flow diagram dan use case diagram itu berdasarkan gambaran sistem dan database yang telah dibuat, berikutnya dilanjutkan merancang aplikasi. Oke, menurut diagram-diagram yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada gambar form login system yang menggunakan Microsoft Access. Ini. Yang kedua, gambar panel teknisi dengan submenu laporan kerusakan. Nah, pada gambar ini dilihat pengguna yang login merupakan seorang teknisi yang diarahkan ke panel teknisi.
Kemudian pada submenu laporan kerusakan ini, teknisi dapat melakukan pelaporan terhadap aset-aset yang rusak yang kemudian akan disimpan pada database, dan selanjutnya pelapor kerusakan ini dapat dilihat oleh foreman pada panel foreman. Selanjutnya gambar panel dstore dengan submenu suku cadang. Nah, dari penjelasan gambar ini, suku cadang yang diminta akan dicek terlebih dahulu pada database. Apakah suku cadang yang diminta tersedia atau tidak. Jika barang tersedia, maka departemen store itu akan memberikan informasi bahwa suku cadang yang diminta tersedia atau ada jumlahnya nih, misalnya tersedia 5, 10, atau yang tidak tersedia dia akan menampilkan 0. Oke. Selanjutnya gambar panel PM dengan submenu laporan pengajuan suku cadang. Nah, gambar ini dilihat bahwa departemen store tidak bisa memenuhi suku cadang yang diperlukan oleh foreman, terus maka akan melakukan pengajuan kepada project manager departemen store yang akan melakukan pengajuan suku cadang kepada project manager. Oke. Selanjutnya, nah, gambar panel foreman menerima laporan perbaikan. Nah, setelah melihat hasil laporan perbaikan yang tadi, foreman akan memasukkan historik perbaikan mesin tersebut ke dalam sistem untuk mendapatkan frekuensi kerusakan mesin untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan perbaikan mesin tersebut. Nah, ketika mengalami kerusakan lagi. Selanjutnya gambar panel foreman input histori perbaikan. Nah, gambar ini dapat dilihat bahwa setelah melakukan pembuatan histori pada aset yang telah diperbaiki, keterangan down pada mesin yang rusak atau akan berganti menjadi running. Oke. Ini seperti ini akan kembali menjadi seperti running gini, berjalan kembali. Oke, sekian dulu video tugas dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ucapan-ucapan yang berulang atau gugup. Mohon maaf dari saya. Atau kalian kalau mau melihat full lengkapnya jurnal tersebut, saya akan taruh linknya di deskripsi. Oke. Sekian dulu dari video dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.